dibantu pula dengan LBH daripada PSHT, yaitu Mas Samsudin. Kita rapat bahwa kita meyakini bahwa tanah yang kita beli ini adalah bisa diurus dan bisa diselesaikan. Tentunya dengan doa dan secara fisik dan nyata mohon bantuan pada panjenengan semua agar bisa hadir tanggal 22. Buat saya bisa ada di sini, dan ini merupakan, menurut saya ini anugerah dari Allah. Jadi saya bisa berkenalan, bisa berjumpa, bisa berbicara di hadapan saudara-saudara saya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Pujo, yang saya hormati Bapak Mata, yang saya hormati Gus Haris, yang saya hormati Pak Karwin, dan semua sesepuh pimpinan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga ketua-ketua rayon dari PSHT Jakarta Barat yang saya muliakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti dan jelas dipahami sebagai sebuah rencana kita untuk bisa menguasai lahan ini. Jadi sebenarnya kalau bicara legalitas ahli waris, memang ada kekurangannya. Kekurangannya adalah pada saat itu Pak Sahwab Subagio, bapaknya Bu Ani itu bertransaksi jual beli sampai lunas, tapi akte jual belinya tidak ditandatangan sama PPAT kecamatan, karena itu transaksi itu kan di bawah tahun 90-an, jadi masih dipegang oleh PPAT kecamatan. Nah, tapi juga bukan berarti jual belinya batal gitu. Jual belinya sudah dilakukan, cuma proses legalitas akte jual belinya PPAT belum tanda tangan gitu. Tapi itu sudah saya antisipasi bahwa ke depan suratnya nanti langsung bisa sertifikat PSHT. Amin. Iya. Nah, ini kan ini tahap-tahap yang akan saya jalankan. Pertama, kemarin saya mau meyakinkan bahwa apa dokumen-dokumen atau data-data kepemilikan yang ada itu adalah sah, secara administratif sah gitu. Jadi saya bersama Gusar sama ahli waris itu ke kelurahan, pihak-pihak institusi terkait untuk memastikan apakah benar register ini, apakah benar ada surat keterangan tentang girig yang memang di dalamnya dijelaskan bahwa telah dibeli tanah ini seluas 1.380 kira-kira itu melalui akte jual beli. Ternyata benar gitu. Nah, ini setelah tahap ini sudah dilakukan oleh kami secara maraton, secara cepat. Kalau nggak salah waktu rapat pertama saya malam minggu kemarin, jadi 1 minggu kita udah ada kepastian bahwa tanah itu memang milik Bu Ani atau ahli waris dari Pak Sahwab Subagio. Nah, kemudian setelah clear kemarin hari Jumat, itu sudah saya yakin, hakul yakin bahwa ini surat semua dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi saya langsung bilang ke Gusar, saya minta tanggal 22 hari Kamis kosongkan lahan, kita kuasai lahan. Karena menguasai lahan secara sporadik itu adalah syarat utama, syarat paling penting untuk dilakukannya permohonan hak kepada BPN. Jadi akhirnya saya sampaikan, kira-kira PSHT bisa bantu saya enggak untuk bisa kuasai lahan gitu. Nah, alhamdulillah pada malam ini saya diundang untuk bisa menyampaikan hal ini kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa tanggal 22 hari Kamis jam 9 insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menguasai lahan tersebut. Itu yang kedua yang mau kita lakukan. Yang ketiga, nanti setelah fisik dikuasai, itu tetap kita memohonkan ke pengadilan untuk dilakukannya permohonan untuk pengesahan jual beli, komandan. Jadi itulah dasarnya, nanti kita nggak ada lawannya. Jadi kita memohonkan ke pengadilan untuk mensahkan jual beli yang sudah terjadi itu.
yang belum ditandatangan sama PPAT itu. Dan nanti hasil dari penetapan pengadilan nanti bisa diarahkan untuk ke BPN sebagai rekomendasi untuk terbitnya sertifikat atas nama PSHT jual beli dengan Bu Ani gitu. Jadi tetap kita juga secara legalitas harus tetap dilaksanakan itu proses legalitasnya harus tuntas gitu. Nah cuma mungkin untuk langkah kedua yang mau kita lakukan nanti hari Kamis, mohon izin saya mungkin ini kayak ngajarin bebek berenang kata orang Sepatan. Jadi sebenarnya bapak-bapak teman-teman semua udah ahlinya lah, udah ngerti gitu bagaimana di lapangan gitu menghadapi orang segala macam. Cuma pengalaman saya jadi konsultan hukum di beberapa bank, ketika menguasai lahan memang harus ada tekniknya sendiri. Jadi jangan sampai pertama yang harus dijaga adalah tidak melanggar hukum pidana umum. Artinya ketika anggota kita masuk, itu juga kita harus menjaga antisipasi terhadap pengendalian diri gitu. Jadi bisa aja ada orang yang bikin kesel kita, tapi kalau nggak ketahan kan bisa dihantam, itu kan menimbulkan pidana yang bisa beresiko terhadap si pelaku pemukulan itu. Jadi jangan sampai orang-orang kita ini yang melakukan hal itulah. Jadi kalau bisa sih ditangis aja lah. Kalau di bahasanya di pitingnya, pokoknya ya dipegang aja lah kalau misalnya memang ada seperti itu. Jadi saya minta ada tim 3 Pak. Biasanya saya kalau dilihat dari kemarin saya lihat lokasi itu cukup 30 orang sih sebenarnya. Kalau saya lihat situasinya itu cuma cukup 30 orang. 30 orang itu saya bagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, setiap kelompok itu 10 orang. Kelompok pertama itu tugasnya adalah membuat pondasi-pondasi dolken. Jadi dia melakukan buat tiang-tiang pagar itu kan. Mungkin tinggal ya yang mau dipertunggangan, terus kemudian memang kita juga harus menentukan juga Gus, apakah batas atau pagar itu kita buat mau dari bahan apa. Kalau bahan panel itu terlalu lama. Jadi kita yang pengen yang cepat. Jadi kalau dolken kan tinggal digali, masukin adukan, kayu ditancap, ini ya setengah jam udah bisa kenceng kan, langsung dipantek itu seng. Itu yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua itu dia bertugas untuk mengeluarkan barang Pak. Cuma ini kan masalahnya di Medan di sini ini bukannya satu rumah ya. Jadi kalau satu rumah mungkin mudah, keluar Pak misalnya, ambil barang keluarin. Tapi ini kan masalahnya banyak, ada rumah-rumah itu kontrakan-kontrakan yang orangnya belum kita deteksi siapa aja isinya, itu orangnya belum tahu kita. Nah tapi ngelihat dari situasi seperti itu, sebagai database saya analisa. Pertama yang saya lakukan adalah saya sebagai pengacara untuk melindungi kerja sahabat-sahabat semua, teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara, itu saya harus mengamankan dengan surat pernyataan. Artinya dia kalau sekarang barang nggak dibawa, dikeluarin sama kita dari tempat area kita nanti minta dia tanda tangan di surat pernyataan bahwa dalam 1 hari atau 2 hari mereka ngosongkan sendiri. Kalau mereka enggak, ya kita yang ngangkut gitu, kita yang ngeluarin. Tapi itu makanya nanti batas itu harus diketahui oleh kita, tempat keluar mana. Jadi kalau misalnya memang mereka nanti kita kasih waktu 2 hari untuk ngosongkan, itu aksesnya harus dibuka. Ya mereka dalam waktu misalnya 2-3 hari bikin pernyataan, tanda tangan di atas materai, nanti saya siapkan. Ya mereka harus keluar. Kalau mereka nggak keluar, kita keluarin. Itu tim kedua tugasnya kalau memang harus diangkat barang pada saat itu, ya tim yang B itu yang melakukan itu. Nah, terus tim yang C yang ketiga itu tim pengamanan. Jadi dia melakukan deteksi, pengawasan kepada orang-orang yang berada di wilayah situ dan orang yang keluar masuk. Jadi harus ada dilihat itu siapa. Terutama ya mohon maaf melindungi saya lah gitu ya. Karena saya juga harus inilah. Kalau soal berantem saya lari gitu. Jadi benar-benar saya mohon juga bantuan teman-teman untuk sama-sama ngejaga saya lah gitu ya di lapangan itu. Jadi ngerumah saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi
kelompok C ini yang paling penting karena dia akan melihat, mengawasi, memonitor, memprediksi, ya mungkin kayak Intel kali ya. Jadi dia yang benar-benar melihat pergerakan orang gitu. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Makanya mungkin dari 3 kelompok itu saya minta nanti pakai simbol. Jadi kita udah bisa bedain orang kita mana. Kalaupun misalnya ada tambahan masa, ya saya juga minta supaya ada tandanya juga apa gitu. Apa pita merah atau apa gitu. Jadi kita bisa deteksi siapa orang yang bukan dari kelompok kita. Gitu. Lebih bagus. Lebih bagus karena saya pengalaman dulu waktu itu saya nguasain tanah Bang Penin di Pasar Kembis. Itu pas nguasain ada anggota saya, anak buah saya yang nggak pakai simbol, jadi disangkanya sama buser preman, dibawa pak ke polsek pak. Kamu preman ya? Oh dibawa gitu. Jadi pas dibuka apa kartu anggota dikasih enggak gitu. Nah itu juga sama itu. Ada lagi yang 167, kita udah lapor 167 tapi tindakan kepolisian mungkin ya banyak pekerjaan atau gimana yang membuat kita lama, akhirnya kita bertindak sendiri. Itu disahkan menurut hukum, kita udah lapor masalahnya gitu. Jadi demikian kepada saudara-saudara semua, mungkin secara technical meeting, secara detail mungkin harus ketemu dulu Pak. Jadi setelah orang-orangnya ditentukan misalnya 10, 30 orang itu, ya mesti tahu mereka ada di kelompok yang A, B, C gitu. Oh, ya saya minta timnya aja yang untuk ini aja kalau gitu, yang perlu diatur itu untuk tim yang apa kerjain pagar. Iya karena mereka dihitung sama waktu, satu pagar itu berapa. Jadi nggak ada pengosongan lahan itu kalau udah lebih dari 4 jam itu banyak masalah. Kalau penguasaan lahan lebih dari 4 jam itu mesti ada hal yang kita belum bisa prediksi. Tapi kalau kita melakukan penguasaan lahan di bawah 4 jam, bagus-bagus 2 jam selesai Pak. 2 jam selesai udah aman. Jadi memang bermain sama waktu. Nanti juga saya nggak mau bikin pemberitaan secara resmi ke Polres, ke Polsek enggak. Saya mau datang aja, kasih tahu secara pribadi, ini mau ini punya klien saya, ini begini. Jadi mohon untuk bukannya turun ke situ apalah gitu. Jadi mantau aja nggak apa-apa, takutnya ada keributan aja, paling begitu sih. Karena kalau misalnya penguasaan lahan itu kita umumkan secara secara terbuka, itu kan kita harus memprediksi lawan itu kan dia juga mempersiapkan orang gitu. Kalau ada perlawanan walaupun 3 orang, walaupun 2 orang, itu jadi kendala Pak. Itu lama itu ngomong dulu Pak. Tapi kalau udah ada nanti pas jam 9 atau jam 8-nya saya pasti ke RT-nya, ke RW-nya gitu. Kasih tahu bahwa ini sekarang mau dikosongkan, udah selesai di situ. Jadi makanya tim ini harus cepat kerjanya. Paling enggak yang bikin pagar itu udah harus cepat kerjanya. Jadi untuk tim yang A, ya saya mohon minta bantuannya untuk paling tidak orang yang mengerti untuk seperti kayak begitulah kerjaannya gitu. Demikian, kayaknya nggak ada tambahan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan ya mungkin bisa, kalau saya jawab insya Allah saya jawab gitu. Demikian, mudah-mudahan jelas bagi untuk pemahaman bapak-bapak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.